Halo sahabat petani, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat menantang tapi juga menjanjikan, yaitu cara menanam padi di lahan rawa yang airnya sulit diatur. Banyak yang mengira lahan rawa itu mustahil untuk ditanami padi secara optimal. AIC, jangan salah, dengan teknik yang tepat, lahan rawa bisa jadi lumbung padi yang luar biasa. Video ini akan memandu kalian, para pemula sekalipun, langkah demi langkah secara lengkap dan praktis. Jadi, pastikan tonton sampai akhir ya. Pertama-tama, kenapa sih lahan rawa ini spesial? Lahan rawa punya karakteristik unik, seperti tingkat keasaman tanah yang tinggi atau pH rendah dan genangan air yang tidak menentu. Tantangan utamanya adalah mengelola air dan memperbaiki kualitas tanah. Tapi jangan khawatir, semua ada solusinya. Langkah pertama yang paling krusial adalah persiapan lahan. Ini fondasinya. Kita tidak bisa langsung sebar benih. Begitu saja. Proses ini kita mulai sekitar 1-2 bulan sebelum masa tanam. Pertama, lakukan pembersihan lahan dari gulma, semak belukar, dan sisa tanaman liar. Bisa secara manual dicabut atau menggunakan alat jika areanya luas. Pastikan lahan benar-benar bersih ya. Setelah bersih, kita masuk ke tahap pembuatan saluran drainase. Ini kunci utama untuk mengendalikan air. Buatlah saluran keliling di pinggir petakan sawah dengan lebar sekitar 50 cm dan kedalaman 50 cm. Saluran ini berfungsi untuk membuang kelebihan air saat curah hujan tinggi. Kemudian, buat juga saluran-saluran cacing di tengah lahan dengan jarak sekitar 5-10 meter antar saluran. Saluran ini lebih kecil, cukup lebar 30 cm dan dalam 30 cm, fungsinya untuk mempercepat penurunan muka air di dalam petakan, sehingga akar padi tidak terendam terus-menerus dan busuk. Selanjutnya adalah pengolahan tanah. Karena tanah rawa biasanya padat dan asam, kita perlu membuatnya lebih gembur dan menaikkan pH-nya. Lakukan pembajakan atau pencangkulan sedalam 20-30 cm. Setelah dibajak, biarkan tanah terbuka selama sekitar 1 hingga 2 minggu agar raken-raken dalam tanah menguap terkena sinar matahari. Proses ini juga membantu membunuh bibit penyakit. Nah, ini bagian penting untuk menetralkan keasaman tanah. Pengapuran. Gunakan kapur pertanian atau dolomit. Dosisnya tergantung tingkat keasaman tanah. Idealnya, kita lakukan uji tanah dulu. Tapi, sebagai patokan umum, untuk lahan rawa biasanya dibutuhkan sekitar 1-2 ton dolomit per hektar. Tebarkan kapur secara merata di permukaan tanah yang sudah dibajak, lalu aduk kembali agar tercampur sempurna. Diamkan lagi selama 1-2 minggu. Setelah pengapuran, saatnya memberikan nutrisi awal dengan pupuk dasar. Tanah rawa seringkali miskin unsur hara makro dan mikro. Kita bisa gunakan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang yang sudah matang sebanyak 5-10 ton per hektar. Pupuk organik ini sangat bagus untuk memperbaiki struktur tanah dan menyediakan makanan bagi mikroorganisme. Selain itu, berikan juga pupuk anorganik seperti urea, SP36, dan KKL sebagai pupuk dasar. Campurkan semua pupuk ini dan tebarkan secara merata sebelum lahan digenangi air untuk penanaman. Lanjut ke langkah kedua, pemilihan benih. Ini tidak kalah penting, tidak semua varietas padi cocok untuk lahan rawa. Pilihlah varietas padi unggul yang memang toleran terhadap genangan dan keasaman tinggi. Beberapa contoh varietas yang sudah terbukti tangguh di lahan rawa antara lain Inpara, singkatan dari Inbrida Padi Rawa, seperti Inpara 2, 3, 8,
atau ke-9. Ada juga varietas lain seperti Chi Herang atau IR 64 yang punya adaptasi cukup baik. Pastikan benih yang kalian pilih bersertifikat, bebas dari hama dan penyakit, serta memiliki daya kecambah di atas 85%. Sebelum ditanam, benih perlu kita semai terlebih dahulu. Jangan langsung tanam di lahan ya. Buat bedengan persemaian di tempat yang cukup tinggi dan mudah dikontrol airnya. Campurkan tanah dengan pupuk organik agar bibit tumbuh sehat. Rendam benih selama 24 jam, lalu tiriskan dan peram selama 48 jam sampai keluar calon akar kecil. Setelah itu, baru tebarkan benih di bedengan persemaian secara merata. Jaga kelembapan persemaian, tapi jangan sampai tergenang. Bibit siap dipindahkan ke lahan utama setelah berumur sekitar 20-25 hari. Masuk ke tahap ketiga, yaitu penanaman. Waktu tanam terbaik adalah saat awal musim hujan, di mana ketersediaan air cukup tapi tidak berlebihan. Pindahkan bibit dari persemaian dengan hati-hati, jangan sampai akarnya rusak. Sistem tanam yang sangat direkomendasikan untuk lahan rawa adalah sistem tanam jajar legowo. Misalnya, legowo 2:1 atau 4:1. Sistem ini memberikan ruang lebih banyak antar barisan padi, sehingga sirkulasi udara dan penetrasi sinar matahari lebih baik. Ini sangat efektif untuk menekan perkembangan hama dan penyakit yang suka kondisi lembab. Jarak tanamnya bisa 25 kali 25 cm dengan lorong legowo selebar 50 cm. Tanam bibit dengan kedalaman 2-3 cm, satu lubang cukup, 1-2 bibit saja agar anakan bisa tumbuh maksimal. Setelah tanam, pekerjaan kita belum selesai. Masuk ke langkah keempat. Perawatan tanaman. Ini mencakup pengelolaan air, pemupukan susulan, dan pengendalian hama penyakit. Untuk pengelolaan air, manfaatkan saluran drainase yang sudah kita buat. Saat hujan deras, pastikan air berlebih bisa langsung keluar melalui saluran. Usahakan tinggi genangan air di sawah tidak lebih dari 5 cm, terutama pada fase anakan. Pada fase primordia atau pembentukan malai, sawah bisa dikeringkan sebentar untuk merangsang akar mencari nutrisi lebih dalam. Selanjutnya, pemupukan susulan. Lakukan pemupukan susulan pertama pada umur 10-15 hari setelah tanam menggunakan urea. Pemupukan kedua dilakukan pada umur 30-35 hari setelah tanam menggunakan campuran urea dan KKL. Dosisnya disesuaikan dengan kondisi tanaman. Jika daun terlihat kurang hijau, berarti butuh tambahan nitrogen dari urea. Ingat, jangan berlebihan karena bisa membuat tanaman rentan terserang penyakit. Untuk pengendalian hama dan penyakit, lakukan pengamatan rutin. Hama yang sering menyerang di lahan rawa antara lain woreng, penggerek batang, dan keong mas. Untuk penyakit, biasanya hawar daun bakteri dan terapkan konsep pengendalian hama terpadu atau PHT. Prioritaskan pengendalian secara alami, misalnya dengan memanfaatkan musuh alami hama jika serangan sudah parah dan melewati ambang batas ekonomi, baru gunakan pestisida secara bijak sesuai dosis anjuran. Ingat, pestisida adalah pilihan terakhir. Terakhir, langkah kelima adalah panen dan pasca panen. Ciri-ciri padi siap panen adalah sekitar 95% gabah di malai sudah menguning dan keras. Jangan menunda-nunda atau menumpuk padi terlalu lama di lahan karena bisa memicu tumbuhnya jamur dan menurunkan kualitas gabah. Nah, itu dia panduan lengkap menanam padi di lahan rawa dari persiapan lahan sampai pasca panen. Kelihatannya memang banyak tahapannya. Tapi jika diikuti dengan benar, hasilnya pasti memuaskan. Kuncinya ada di persiapan lahan yang matang,
terutama pembuatan drainase dan perbaikan kualitas tanah, serta pemilihan varietas yang tepat. Jangan takut untuk mencoba, karena setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Lahan rawa bukan lagi halangan, tapi tantangan yang bisa kita taklukkan menjadi sumber pangan yang produktif. Semoga video ini bermanfaat dan bisa langsung kalian praktikkan. Jika ada pertanyaan atau mau berbagi pengalaman, jangan ragu, tulis di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi bersama di sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tips-tips pertanian praktis lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam petani sukses!